Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Delvinazar, guru SMA 1 Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada topik 3, perencanaan pembelajaran, saya akan membuat aksi nyata dengan judul merumuskan alur tujuan pembelajaran yang disingkat dengan ATP dan tujuan pembelajaran yang disingkat dengan TP. Ada 4 indikator pada topik ini. 1. Merencanakan pembelajaran terstruktur dan kompeten. 2. Menjadikan pembelajaran menjadi agenda menyenangkan. 3. Belajar tidak hanya harus di kelas dan bangku formal. 4. Sebelum mempelajari topik ini, sebaiknya pelajari terlebih dahulu topik kurikulum sebagai konsep dasarnya. Dalam topik perencanaan pembelajaran, ada 3 modul. Modul pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan SMA. 2. Merencanakan pembelajaran SMA. 3. Refleksi dalam pembelajaran SMA. Sebagai kitab pendidik, kurikulum operasional satuan pendidikan SMA adalah dokumen penting yang perlu kita rumuskan bersama. Rumusan yang pertama yaitu menetapkan visi, misi, dan budaya satuan pendidikan. Visi dan misi satuan pendidikan mengandung perencanaan kurikulum operasional diawali dengan perumusan visi dan misi. Pendidik harus mengetahui lingkungan belajar atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Sebab lingkungan belajar yang nyaman dan aman dapat membantu murid mencapai kompetensi secara optimal. Pendidik harus memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran perlu diuraikan menjadi rencana pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. 4 tahap proses berpikir dalam perencanaan pembelajaran. 1. Memahami capaian pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran. 4. Merancang pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran, menurunkan kompetensi dalam capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Menyusun alur tujuan pembelajaran yang disingkat dengan ATP. ATP merupakan perencanaan dan pengaturan pembelajaran serta asesmen secara garis besar untuk jangka waktu 1 fase. Prinsip penyusunan ATP. 1. Tujuan pembelajaran sama dengan tujuan umum, bukan tujuan harian, atau tujuan instruksional umum, bukan khusus. 2. ATP harus tuntas 1 fase, tidak terpotong di tengah jalan. 3. Dikembangkan secara kolaboratif dengan guru 1 fase. 4. Sesuai dengan karakteristik kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. 5. Tidak perlu lintas fase. 6. Harus logis dan disusun dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit. 7. Sederhana, langsung ke intinya. Prinsip penyusunan ATP yang ke-8. ATP yang dikeluarkan Kemendikbudristek adalah contoh dan boleh disesuaikan dengan karakteristik sekolah atau boleh dimodifikasi. 9. Menjelaskan 1 alur tujuan pembelajaran tidak bercabang. 10. Fokus pada pencapaian CP. Pilihan dalam penyusunan ATP yang kita lakukan sebagai seorang pendidik di satuan pendidikan kita boleh menggunakan 3 model. Yang pertama,
kita boleh menggunakan contoh yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Atau yang kedua, kita menggunakan model yang kita memodifikasi sendiri dari contoh yang sudah diberikan. Atau model yang ketiga, yaitu merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran. Langkah selanjutnya sebagai kita seorang pendidik adalah merancang pembelajaran. Langkah yang pertama, pemahaman bermakna dan pertanyaan tematik. Dengan pemahaman bermakna dan pertanyaan tematik, pembelajaran yang kita ciptakan adalah pembelajaran yang efektif, yaitu pembelajaran yang dapat memberikan makna bagi kehidupan murid di dunia nyata. 2. Merancang asesmen pembelajaran. Melalui rancangan dan penerapan asesmen yang tepat, kita bisa mendapatkan informasi yang holistik akan ketercapaian kompetensi murid. Informasi dapat digunakan guru untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya. Lalu, merumuskan modul ajar. Modul ajar minimal terdapat 5 komponen. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, rencana asesmen awal. Yang keempat, rencana asesmen akhir dan media pembelajaran. Sebagai kita pendidik, ada 3 tugas pokok yang kita lakukan, mulai dari perencanaan, kemudian melaksanakan. Dalam pelaksanaan pembelajaran terhadap peserta didik, maka di setiap akhir pembelajaran kita melakukan yang namanya adalah refleksi dalam pembelajaran. Refleksi sangat penting sekali. Mengapa? Karena setiap refleksi yang kita lakukan membuat peserta didik kita dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajarnya sendiri. Jadi refleksi dalam pembelajaran itu sangat perlu kita lakukan dalam kita melakukan kegiatan pembelajaran di lokal. Terima kasih. Demikianlah penjelasan singkat dari saya, Sri Delvi Nazar, Guru SMA 1 Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih. Salam guru hebat. Salam guru hebat.